seger sekali ya olahraga di bawah sinar matahari. Tapi nih ngomong-ngomong soal sinar matahari, pasti banyak orang-orang yang takut juga loh seperti kena sinar matahari, dan yang banyak ditanyakan sama masyarakat nih dok, ini baiknya tuh sinar matahari itu dari jam berapa sampai jam berapa sih dok? Oke, jadi kalau untuk tadi kan udah dibahas masalah manfaat kesehatan ya, untuk vitamin D. Kalau mau dapat vitamin D itu sebenarnya sangat tergantung dari kita tinggal di mana, lagi musim apa. Contohnya sekarang nih dok, nih yang udara seperti ini kan matahari juga susah kan dok ya? Kalau di Indonesia itu ada kok datanya, kalau untuk dapat vitamin D, jamnya antara jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Lagi terik-teriknya pokoknya iya, ya, lagi dok ya. Jadi itu lagi panas-panasnya ya, kira-kira matahari ada di atas kepala tepat gitu ya dok ya. Jadi nggak boleh lama-lama. Nah, ya itu dia catatannya ya, nggak boleh terlalu lama, karena kalau justru terlalu lama, risiko kanker kulitnya meningkat. Oke. Ya. Jadi gosong Jadi juga ya dok ya. eksotis ya. Kurang lebih 10 menit cukup dok. Oke. Nah, fakta mitos yang pertama nih Dokter Sheila, manfaat sinar matahari dapat meningkatkan kesehatan. Ini fakta atau mitos kesehatan pernapasan? Kesehatan pernafasan itu fakta. Fakta. Ya. Kenapa Gimana, tuh dok? Sebenarnya bukan sinar mataharinya langsung ya untuk meningkatkan fungsi napas kita, tapi tadi melalui vitamin D. Ternyata didapatkan orang yang kadar vitamin D darahnya rendah, dia kurang dapat sinar matahari, dia lebih mudah untuk mengalami infeksi saluran napas. Gitu. Kemudian ternyata orang yang vitamin D darahnya lebih bagus, fungsi parunya juga lebih bagus. Gitu. Oke dok, nah ini berarti nih mungkin masyarakat bingung nih dok soal mungkin yang sudah terkena kemarin virus corona dan sekarang sudah boleh pulang, itu kan berarti kan ada masalah pernafasan nih dok. Boleh nggak tuh dok berjemur sinar matahari, apakah bermanfaat dok kira-kira? Nggak cuma untuk yang kemarin baru sakit aja ya, untuk kita menjaga kesehatan kita secara keseluruhan kita memang butuh sinar matahari. Jadi terutama bagi yang habis sakit, jadi ayolah berjemur. Ayolah berjemur ya. Ayolah berjemur ya. Nah, fakta mitos berikutnya. Ini ada sinar matahari pagi katanya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Fakta. Wow. Ya. Bagaimana dok? Ya, jadi balik lagi tadi ke vitamin D. Apa sih hubungannya sinar matahari dengan vitamin D? Vitamin D itu kita produksi sendiri di tubuh kita. Itu dari kalau kulit kita kena paparan sinar matahari ya ultraviolet B atau UVB. Nanti kita membentuk vitamin D. Nah, vitamin D ini yang perannya sangat baik pada sistem kekebalan tubuh. Gitu. Jadi ya akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tapi jangan salah juga, kalau berlebihan dapat sinar matahari juga itu bikin gangguan di sistem imun, gangguan sistem kekebalan tubuh, nanti malah muncul penyakit kanker, yaitulah yang kanker kulit. Dan juga lebih cepat tua nanti ya dok ya. Betul. Aduh dok. Nah nih dok, ini gimana dengan jantung nih dok? Karena ada mitos atau fakta juga, katanya sinar matahari ini bisa meningkatkan sirkulasi darah sehingga jantung kita bisa menjadi lebih sehat dok. Fakta atau mitos? Mitos. Kalau sirkulasi darah ya, mitos. Jadi kalau terkena sinar matahari, jadi kulit kita itu, tubuh kita menghasilkan zat kimia namanya nitrit oksida. Itu melebarkan pembuluh darah, bikin pembuluh darah lebih lebar. Tapi sebenarnya tidak secara langsung mengakibatkan sirkulasi darah kita meningkat. Efek jangka panjangnya yang baik, dia akan menurunkan tekanan darah. Kalau kita nggak hipertensi, kan risiko penyakit jantung kita juga lebih kecil. Nah, hubungannya ke sana. Nah, dari tadi kita ngebahas tentang manfaat-manfaat dari sinar matahari, terutama vitamin D. Gimana juga nih dok untuk orang-orang yang tidak mau terpapar dengan sinar matahari dok, takut terpapar dengan sinar matahari, apa aja efek-efek negatifnya? Nah tapi tunggu dulu dok, jangan dijawab dulu. Tentunya buat pemirsa-pemirsa yang takut sinar matahari, takut panas, nah nantikan jawabannya setelah yang satu ini. Nah itulah dia tadi tayangan yang membahas mengenai kulit, masih sama dengan pertanyaan sebelumnya, berhubungan dengan kulit. Jadi banyak orang yang menghindari sinar matahari karena beberapa orang berpikiran bahwa
takut kulitnya menjadi lebih gelap. Padahal sebenarnya kulit gelap itu juga cantik loh, Dokter Betul, Sheila. karena stereotip masyarakat nih memang kulit kalau misalnya perempuan apalagi ya harus putih, dan oleh karena itu mungkin beberapa perempuan termasuk saya juga nih Dok. Ini saya lebih mengkonsumsi suplemen vitamin D Dok untuk menggantikan sinar matahari itu. Iya, jadi gimana tuh Dok? Oke. Apa aja efeknya kalau kita menghindari matahari dan bisa tidak vitamin D yang kurang dari sinar matahari Iya. itu digantikan oleh suplemen yang dikonsumsi Dokter Sheila? Oke, pertanyaan pertama dulu deh ya. Efeknya kalau kita kekurangan vitamin D, kekurangan sinar matahari. Iya. Itu dihubungkan dengan kalau kekurangan sinar matahari ternyata kadar vitamin D darahnya juga kurang. Iya. Vitamin D darah yang kurang itu ternyata kan meningkatkan risiko penyakit-penyakit tertentu. Itu ada datanya. Ternyata orang kurang vitamin D jika diikutin daya tahan tubuhnya lebih rendah, lebih mudah infeksi. Kemudian lebih banyak yang akhirnya mengalami kanker, atau dia kena penyakit autoimun juga banyak. Tahu ya autoimun ya, kekebalan tubuh menyerang tubuh sendiri. Kemudian juga banyak yang kena penyakit jantung koroner gitu, kardiovaskular. Jadi ya itulah bahaya kesehatannya kalau kita kekurangan vitamin D, kurang kena matahari. Oke. Nah, kebetulan vitamin D ini memang utamanya kita dapatkan dari sinar matahari. Iya. Kalau dari makanan itu dia memang kurang. Kalau suplemen gimana nih Dok? Ya, suplemen itu memang kalau dimakan dalam dosis yang cukup, dia akan naikin kadar vitamin D darah. Itu memang kalau pada prakteknya kita dokter berikan pada pasien-pasien yang memang ada gangguan di sistem imun. Itu digunakan sebagai terapi terutama. Tapi ternyata pada kondisi lain, pemberian suplemen vitamin D meskipun udah kita normalkan kadar vitamin D darahnya, manfaat-manfaat yang lain yang kita dapatkan dari sinar matahari langsung itu tetap tidak tercapai gitu. Jadi tetap aja orangnya sering infeksi begitu ya. Jadi tetap butuh sinar matahari. Oke, baiklah Dok. Jadi Dokter Sheila, ternyata walaupun kita udah konsumsi vitamin D, itu tetap beberapa penyakit virus itu tetap bisa menyerang kita. Iya, benar. Karena ada zat-zat yang terkandung dalam sinar matahari yang tidak bisa digantikan oleh suplemen ya. Dan kita mungkin belum tahu pasti mekanismenya tahu, iya, seperti betul. apa ya Dok ya. Dan mungkin ini masyarakat juga penasaran Dok. Ini kalau misalnya sinar matahari, apakah harus langsungkah? Karena ada beberapa masyarakat yang mungkin mau berjemur Dok, tapi di bawah pohon Dok, supaya kena langsung gimana Dok? Oke, harusnya yang langsung dong. Ya, paparan sinar matahari langsung. Ya, jadi kalau ingin mendapatkan vitamin D yang baik, yang cukup dari sinar matahari, juga jangan lengan panjang begini. Memang harus ya lengannya pendek gitu. gitu. Tapi nggak usah lama-lama, 10 menit aja cukup. 10 Oke. menit. Nah, ini Dok, ini kan banyak disarankan oleh dokter-dokter kulit ya, terutama katanya sebelum kita beraktivitas beberapa menit sebelumnya kita olesi dengan sunblock ke seluruh tubuh supaya zat-zat buruk dari sinar matahari tidak terpapar. Nah, gimana dengan zat-zat yang baik dalam sinar matahari itu, Betul, Dok? Apakah Dok. kita bisa dapat juga? Oke, jadi kalau penggunaan sunblock ya, tabir surya ya, Iya. memang itu akan menghalangi masuknya ultraviolet ke kulit. Oke. Yang bahayanya kan ultraviolet A itu akan bikin penuaan. Iya. Ya. Kulitnya nanti berkerut. Tapi juga dia akan menghambat juga yang ultraviolet D yang kita butuhkan untuk vitamin D. Jadi Wah, kalau memang kita gimana tuh, niatnya Dok, ingin jadinya? berjemur, ya nggak usah pakai sunblock. Tapi nanti kalau memang kita bukan niat berjemur, tapi kita banyak aktivitas outdoor untuk mencegah penuaan, ya pakailah sunblock. Oke, jadi nggak usah pakai sunblock, kita berjemur sebentar saja sekitar 10 menit ya Dok ya maksimal, lalu kita udah keluar lagi. Yang penting kita sudah dapat segala manfaatnya. Nah, ini ada juga nih Dok, pertanyaan dari masyarakat, fakta mitos yang beredar, katanya sinar matahari dapat menurunkan tekanan darah. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Fakta. Ya, kenapa tuh, Dok? Jadi kalau ada sinar matahari, tubuh kita menghasilkan zat nitrit oksida, yaitu zat kimia yang melebarkan pembuluh darah. Itu kalau lebar pembuluh darahnya, tekanan darah kita akan turun kan. Tapi nggak lama, jadi paling cuma 30 menit aja tekanan darahnya turun. Jadi jangan salah juga, jangan beranggapan bahwa kemudian kalau kena hipertensi obatnya jemuran aja, nggak cukup juga, tetap harus lakukan pengobatan hipertensi yang lain, diet, olahraga, terus minum obat hipertensi. Oke, Gitu. tidak bisa digunakan sebagai pengganti obat Betul. tentunya ya Dok ya. Nah Dok, ini selain itu kan banyak sekali sekarang penyakit-penyakit, virus yang memang lagi dikhawatirkan oleh masyarakat.
Nah, ini dengan sinar matahari, Dok, apalagi yang tadi dokter bilang sekitar jam 10 sampai dengan jam 1 siang tadi ya, Dok ya. Ini apakah bisa, Dok, untuk membantu untuk melawan penyakit-penyakit ini, Dok? Oke. Nggak bisa. Gak bisa. Langsung to the point. Jadi seperti apa, Dok? Gimana Jadi, caranya? Saya rasa ini terinspirasi dari ini kali ya, air isi ulang terus dikasih sinar, katanya buat sterilin air gitu ya. Iya, itu bisa benar. Iya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sinar dengan panjang lubang tertentu, intensitas tertentu, berapa lama terukur gitu, itu memang bisa mematikan bakteri, virus, jamur gitu. Iya. Tapi kalau yang secara alamiah kita dapatkan dari matahari, ya nggak bisa. Karena tidak gitu. bisa terukur juga, apalagi Iya. cuaca kita berbeda-beda tiap hari ya, Dok ya. Iya, nggak bisa. Oke. Jadi harus disupport dengan pola hidup sehat dan makanan yang juga sehat tentunya ya, Dok ya, Iya. vitamin-vitamin booster, dan tentunya pemirsa di rumah harus tetap menjaga kesehatan ya, Dok ya. Karena memang sekarang sedang ada wabah di Indonesia juga, salah satu Iya. negara yang terkena dampaknya. Baik, dan tidak terasa nih, Dok. Terima kasih banyak informasinya, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Dan pemirsa, sudah hampir 60 menit kami menemani pemirsa di rumah dan sudah waktunya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Jika Anda tertinggal dengan tayangan kali ini, Anda tetap dapat menyaksikannya di www.tv1connect.com atau viva.co.id. Saya Dr. Tengku Anissa. Saya Dr. Syal Salsabila. Indonesia Hidup sehat.